sudah benci sama ahlul bait, benci sama para habaib, benci sama para habaib, artinya dia benci sama Nabi. Nah, kalau benci sama Nabi gimana dapat syafaatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang selalu terus mengikuti channel ini, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dalam urusan mencari rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah, serta diberikan umur yang panjang untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah, kali ini ada sebuah video yang sangat menarik untuk kita tonton. Lagi-lagi seorang Habib yang berceramah memberikan tausiah kepada jamaahnya bahwasannya barang siapa yang tidak cinta kepada Ahlul Bait, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentu ini video yang sangat menarik, nanti kita akan bahas bersama, dan bagi teman-teman yang mempunyai pendapat, jangan segan-segan silakan tulis di dalam kolom komentar. Oke, marilah kita simak bersama-sama video berikut ini. Nah, kalau sudah benci sama ahlul bait, benci sama para habaib, benci sama para habaib, artinya dia benci sama Nabi. Nah, kalau benci sama Nabi gimana dapat syafaatnya? Bila mendengar lihat video doktrin yang berbahaya dan sesat disampaikan oleh seorang habib sepuh yang mendoktrin jamaahnya, santrinya untuk mengikuti paham pemikirannya yang nyeleneh dan aneh. Jadi kalau di sini ada orang memerangi para habaib, itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Memerangi para habaib itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Orang yang berani mencaci para habaib, yang menghina para habaib, artinya dia menghina Nabi. Nah, kalau dia siap untuk itu ya mangga. Sholat tidak sah kalau membenci cucu Nabi, ya para habib-habib itu mengagungkan faktor keturunannya dia dan kawan-kawannya, bolo-bolonya, Alawi, ya, mengaku sebagai cucu Nabi, ya habib-habib itu. Yang disampaikan oleh Habib dan sudah dikomentari oleh Kiai Nur Ihya, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Habib tersebut adalah penyampaian sangat nyeleneh. Saya sendiri sependapat dengan Kiai Nur Ihya. Bukannya kita itu tidak cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW, dan bukannya kita itu tidak cinta kepada para habaib. Namun yang buat pertanyaan adalah Habib yang bagaimana dan mempunyai sifat yang seperti apa yang harus kita cintai. Kalau Habib itu isinya dalam ceramah yang disampaikan selalu membuat kekacauan, membuat doktrin-doktrin yang sangat menyesatkan kepada kita, apa yang harus kita tiru dan apa yang harus kita teladani dari Habib-Habib tersebut? Apalagi kalau ngomong masalah nasab yang katanya sambung kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi sampai saat ini, sampai detik ini pun para habaib itu nasabnya tidak terbukti sambung kepada Rasulullah. Dan bukti yang sangat jelas atau bukti yang sangat valid buat para habaib yang mengaku bahwa dirinya sebagai cucu atau keturunan Rasulullah itu tidak ada sama sekali dan tidak bisa dibuktikan sampai saat ini. Rusak kita punya hati sampai timbul rasa kebencian kepada keturunan Nabi. Ibadah yang kita lakukan habaan mansurah, percuma yang kita lakukan, ibadah percuma. Ibadah percuma, sholat percuma, semua percuma. Kenapa? Karena kalian mengusik hati Nabi Muhammad. Ini sungguh berbahaya. Katanya menyakiti Nabi, justru Habib itu bersama dengan kawan-kawan yang lain telah melecehkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ajaran Nabi tidak seperti itu. Tapi justru kalian, wahai kaum Alawi, dimanapun dan kapanpun, yang kalian sampaikan itu tidak akan bisa diterima oleh akal sehat manusia. Tidak usah akal sehat umat Islam, umat selain agama Islam akan menertawakan kalian. Doktrin kalian itu sama seperti doktrinnya Syiah Imamiyah, Isna Asy'ariyah, dibilang Inna Allah harramal jannah ala man zulim ahli baiti. Masya Allah, ya. Di dalam salah satu hadis lagi, apa Allah katakan? Sungguh Allah mengharamkan surga, mengharamkan seseorang masuk surga
orang yang mendolimi ahli baiti, orang yang mendolimi para habaib, orang yang mendolimi para habaib, orang yang mendolimi keluarga Nabi, maka Allah katakan haram ente punya jasad masuk surganya Allah. Selalu membuat mengarang cerita-cerita yang ditumbui ya dengan khurafat, takhayul, mistik, klasik supaya kelihatan menarik ya. Naudzubillah min dzalik. Bahaya. Kami sibuk untuk menyelamatkan umat dari kesesatannya. Orang yang mendolimi Nabi gak bakal masuk surga. Mau ibadahnya sebesar apapun, sedekahnya sebanyak apapun, kalau dia mendolimi Nabi lewat anak keturunannya, lewat para habaib yang dia lakukan itu, maka sama itu artinya mengganggu Nabi. Dan kalau itu dilakukan, maka itu sama artinya mengganggu baginda Nabi Muhammad SAW, dan Allah akan haramkan orang tersebut untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kalian, wahai kaum Ta'alawi, justru malah sibuk menyesatkan umat dengan doktrin-doktrin kalian. Kalian selalu ingin diakui dan diakui sebagai cucu Nabi. Cucu Nabi itu tidak ada di Indonesia. Jangan pernah belajar enggaknya? Cucu itu generasi ketiga. Anak, cucu, buyut, cangga, wareng, udek-udek, gantung siwur, gedebok gosok, tarangan bubra, tebu sekandang. Itu namanya keturunan Syajarah al-Mubarakah kita, keturunan yang diberkahi selamanya. Bukan Duriyah mengaku sebagai cucu. Itu bagaimana? Itu namanya minta disembah, dikuduskan, diagungkan, didewakan. Nah, kalau sudah benci sama ahlul bait, benci sama para habaib, artinya dia benci sama Nabi. Nah, kalau benci sama Nabi gimana dapat syafaatnya? Jadi kalau di sini ada orang memerangi para habaib, itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Memerangi para habaib itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Orang yang berani mencaci para habaib, yang menghina para habaib, artinya dia menghina Nabi. Nah, kalau dia siap untuk itu ya mangga. Apakah itu ajaran Rasulullah SAW? Justru para kiai-kiai pribumi, termasuk saya, ini sibuk mengkanter, melawan, menahan, laju serang para Habibah Alawi di Indonesia yang terus-menerus masif getol menyebarkan paham sesatnya kepada umat dan masyarakat. Saya yang membela Rasulullah SAW, justru kalian, para Habib itu, khususnya yang ada di video ini tadi, yang sibuk gencar menyesatkan umat dengan doktrin dogma kalian. Kitabnya di mana? Dari mana dasar data referensinya? Kok ngomong seenaknya seperti itu? Wahai pengurus PBNU, kemana kalian? Wahai pengurus PP Muhammadiyah, kemana kalian ketika melihat penyesatan secara nyata di kalangan umat dan masyarakat kita terus berlangsung seperti ini? Kalian hanya diam saja, membiarkan mereka, kaum penyesat itu, terus melancarkan aksinya. Korbannya siapa? Ya umat dan masyarakat. Ada apa? Apa yang ada dalam benak pikiran kalian, wahai para habib, yang muda sampai yang tua? Rusak kita punya hati sampai timbul rasa kebencian kepada keturunan Nabi. Ibadah yang kita lakukan habaan mansurah, percuma. Yang kita lakukan ibadah percuma, sholat percuma, semua percuma. Kenapa? Karena kalian mengusik hati Nabi Muhammad. Isinya itu doktrin pembodohan, penyesatan. Ngaji yang lain saja, diri salah. Alawi itu dicantumkan selalu mesti ahlul bait Nabi, saya ahlul bait Nabi, saya cucu Nabi, saya ini Duriyah suci Nabi, darah suci Nabi. Itu yang terus diakui dan digaungkan. Tolong hentikan penyesatan ini. Jangan mengaku kalian sebagai cucu Nabi. Nggak ada cucu Nabi di Indonesia ini. Yang ada itu Duriyah Nabi. Cucu itu generasi ketiga. Memang benar kalau kita itu membenci kepada Rasulullah, jangankan masuk surga, mencium baunya surga pun kita tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau memang kita membenci kepada Rasulullah dan ahlu baitnya Rasulullah. Mungkin teman-teman juga mempunyai pendapat lain, pemikiran yang lain. Silakan tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.